1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Mari kita membaca ayat-ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa Yohanes menuliskan ayat-ayat seperti demikian? Kita ketika membacanya, kita akan merasakan sentuhan daripada seorang tua kepada anak-anaknya. Bukan saja dia tua secara fisik, karena sudah pasti bahwa dia adalah murid yang paling lama dan murid yang paling terakhir meninggal. Tapi dia juga ada orang yang tua secara iman. Dalam seluruh kedewasaan yang dia miliki. Dia melihat jemaat yang dilayani ini perlu mendapatkan semacam dorongan. Mereka perlu mendapatkan semacam pengertian bahwa kalau kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang Kristen, maka tanda-tanda apakah yang dapat kamu lihat untuk mendapatkan sebuah kepastian bahwa sungguh kamu sudah mengenal Allah dan kamu sekarang sedang berjalan bersama dengan Dia. Saudara, hal ini menjadi serius oleh karena gereja pada waktu itu, gereja Efesus pada waktu itu adalah gereja yang disusupi oleh ajaran Gnostik yang mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan perintah atau dalam ajaran daripada Alkitab. Misalnya saja Gnostik itu mengajarkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bukan mempunyai tubuh fisik. Tubuhnya itu hanya bayangan saja. Lalu ajaran ini juga berkata kalau semua yang jahat, semua yang fisik itu pasti jahat. Semua yang rohani itu pasti baik. Saudara bisa bayangkan kalau ajaran ini diterima lalu kemudian konsekuensinya kepada iman Kristen itu akan menuju kepada kami tidak pernah akan bisa menerima Yesus pernah inkarnasi. Kami tidak akan pernah bisa menerima bahwa Yesus pernah sungguh-sungguh mati. Tubuh Kristus pernah mengalirkan darah. Kenapa demikian? Karena kalau seperti itu maka Yesus memiliki fisik secara manusiawi. Pasti itu jahat adanya. Maka kami tolak demi untuk mendapatkan sesuatu pengertian yang seakan-akan rohani. Demi untuk mendapatkan pengertian yang seakan-akan itu sesuatu hal yang sangat-sangat berkenan kepada Allah, tanpa mereka sadari mereka sudah menyingkirkan esensi yang penting daripada Kristus. Itu sebab tidak mengherankan kalau Yohanes di dalam pasal yang pertama langsung kemudian mengcounter ajaran Gnostik ini dengan berkata, kalau kamu mendengar Yesus tubuhnya hanyalah maya saja dan dia tidak sungguh-sungguh mempunyai tubuh fisik, saya mau berkata kepada kamu, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba tentang firman hidup itu sendiri. Dia mau mengatakan, saya pernah memegang dia. Saya pernah melihat dia dengan mata saya. Saya pernah mendengarkan perkataan dia dengan telinga saya. Tolong kasih tahu saya, apakah itu sesuatu hal yang maya? Atau sesuatu hal yang bayang-bayang saja? Saya mengatakan tidak. Yohanes berkata, yang telah kami itu siapakah? Kami itu mungkin menjurus kepada dia dengan semua rasul yang lain. Kami adalah saksi mata daripada dia. Dia sungguh-sungguh inkarnasi. Kami pernah bersama dengan dia. Bahkan Alkitab berkata, Yohanes itu pernah meletakkan kepalanya di dada daripada Kristus. Ya, sehingga mungkin sekali pada waktu dia menaruh kepalanya di dada Kristus, dia mendengarkan degup jantung daripada juru selamat itu. Bahwa dia sungguh-sungguh adalah manusia 100%. Nah, saudara, Yohanes memulai dengan dan pasal yang pertama mengatakan bahwa
Kekristenan itu adalah Kristus. Kalau kamu berkata kamu mengenal Kristus, maka kamu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Siapa orang percaya kepada orang Kristus? Itu adalah orang Kristen. Kristen itu adalah orang-orang Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus. Kekristenan itu adalah Kristus. Silakan, kalau kamu mengangkat Kristus daripada kekristenan, maka kamu tidak akan pernah menjumpai kekristenan itu sama sekali. Kekristenan sangat bergantung kepada Kristus. Kekristenan itu adalah Kristus. Kristus yang apa? Kristus yang kami pernah dengar, kami pernah melihat, kami pernah merabanya. Kami pernah hidup bersamanya di dalam satu momen tertentu. Tentu ini bicara mengenai para rasul. Ya, mereka pernah ada bersama dengan Kristus selama 3 tahun berturut-turut. Mengikut dia sampai kemudian menyaksikan pada akhirnya Kristus naik ke sorga dan hilang dari hadapan pandangan mata mereka. Mereka adalah yang juga mendengar bahwa malaikat itu berkata, kenapa kamu berdiri dan menatap ke langit? Yesus yang engkau lihat naik itu, dia akan turun lagi dengan cara yang sama. Disinilah maka gereja Tuhan melihat bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, kami tidak pernah ditinggalkan. Kristus akan datang dan bersama-sama dengan kami sepanjang waktu melalui pekerjaan Roh Kudus. Ini tanda pertama, kamu orang Kristen, yaitu karena kamu menjadi milik Kristus. Kamu mengenal Kristus dalam kehidupanmu. Lalu bergeser di dalam pasal yang kedua, Yohanes mengutarakan, kamu orang Kristen kah? Kamu mengaku orang Kristen? Ya, kalau kamu mengaku orang Kristen, maka tanda kedua menjadi bukti kamu adalah orang Kristen adalah kamu mempunyai pengalaman pengakuan dosa. Kamu mempunyai pengalaman pengakuan dosa. Bukan saja pengakuan dosa yang membawa kamu dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya, tapi kamu akan mengalami pengakuan demi pengakuan dosa di sepanjang hidup imanmu. Sampai engkau mati. Ini adalah pengalaman seseorang belajar berjalan di dalam jalan Tuhan. Dia tidak pernah tahu jalan Tuhan itu seperti apa. Dia tidak pernah tahu bagaimana melangkah. Dia tidak pernah tahu tujuan antaranya itu apa saja. Itu sebab sangat mungkin orang percaya terjatuh di dalam dosa. Sangat mungkin mereka misconduct. Sangat mungkin mereka terpeleset. Ya, tapi itu tidak akan pernah mempengaruhi keselamatannya. Kenapa demikian? Sebab bicara mengenai keselamatan dalam kekristenan itu bicara mengenai keberadaan. Ini bicara mengenai sebuah posisi. Keberadaannya seperti apa? Keberadaannya adalah kamu sekarang keberadaannya bukan di dalam dosa. Tetapi sekarang keberadaan kamu adalah keberadaan di dalam kebenaran. Posisi kamu sekarang apa? Posisi kamu sekarang bukan anak-anak dosa. Tapi sekarang kamu adalah anak-anak Allah. Hal ini tidak akan pernah berubah. Sama seperti seorang anak yang pernah lahir di dalam tengah keluarga. Anak itu itu lahir dan tidak akan pernah berubah secara status di dalam keluarga. Meskipun ada kemungkinan anak itu melakukan tindakan yang mencoreng nama keluarga, mempermalukan nama keluarga, yang mungkin sekali itu tidak akan pernah bisa dihapus di dalam semua catatan daripada kronologi daripada silsilah keluarga, tapi tetap anak itu adalah anak yang pernah lahir dalam keluarga ini. Posisi dan status daripada anak tidak pernah berubah, bukan? Sampai kapanpun. Inilah yang kita lihat yang terjadi pada waktu Tuhan membawa kita ke dalam pengenalan akan Dia, maka Alkitab berkata, seberapa banyak orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Yohanes 1 ayat 12. Dan semenjak itu dia akan tetap anak, sampai kapanpun tetap anak. Tapi pada waktu menjadi anak, maka mungkinkah dia salah mengerti pikiran orang tua? Mungkinkah dia memberontak kepada orang tua dan menganggap orang tua begitu kolot, ya, orang tua begitu banyak aturan, orang tua begitu banyak halangan dan rintangan sehingga dia menjadi tidak suka kepada orang tua. Masih ingat sikapmu dulu kepada orang tuamu? Bagaimana engkau tidak suka kepada orang tua? Engkau membelot, engkau lari bahkan dari rumah dan mulai berpikir, alangkah indahnya kalau aku bisa keluar dari rumah ini.
silakan. Kau mau keluar, keluar silakan. Dan kau akan menjumpai bahwa di luar hidupmu akan menemukan sebuah kekosongan. Engkau akan merindukan cerewetnya orang tua. Engkau akan merindukan bawelnya mamamu, kerasnya akan ayahmu yang hanya engkau dapatkan di dalam rumah. Walaupun ayah begitu keras, walaupun ibu begitu cerewet, tetapi dia tetap akan memandang engkau sebagai anak. Walaupun engkau gagal, seberapa gagalmu, engkau tetap ada seorang anak yang pernah berada di dalam belayan daripada orang tua, di dalam pengasuhan dan penerimaan orang tua sepenuhnya. Ia pernah menyuapi engkau dengan susu. Ia pernah melindungi engkau dari dinginnya malam. Ia pernah memegang tanganmu dan kemudian mengajar berjalan. Dia pernah mengatakan kepada engkau, ini tasmu nak. Ketika pertama kali engkau pergi ke sekolah, masuk ke TK. Dialah yang kemudian pernah juga memberikan uang jajan dan berkata, ini uang jajanmu sepanjang 1 bulan ini. Dan engkau berangkat dengan senangnya. Dia adalah tetap anakmu. Dan anakmu inilah juga yang satu kali tertentu akan membuat orang tua berlinang-linang air mata pada waktu ia menghantar engkau ke dalam pelaminan. Saudara, sekali anak tetap anak. Tapi anak bisa membuat duka orang tua? Bisa. Itu sebab Yohanes berkata, kalau kamu melakukan dosa, kamu mendukakan Tuhan. Maka Tuhan memberikan jalan pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kita adalah pendusta. Dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Demikian Yohanes mengatakannya di dalam ayat-ayat sebelumnya yang pernah kita bahas. Nah saudara, dalam pasal yang kedua, tandanya adalah kamu orang Kristen, maka kamu mempunyai pengalaman pengakuan dosa. Nah sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ketiga, dalam pasal yang kedua. Ini adalah tanda berikut bahwa kamu adalah orang Kristen. Apa tanda itu? Yaitu ketaatan. Ketaatan adalah bukti bahwa seseorang itu adalah orang Kristen yang sejati. Pada waktu seorang taat, maka dia mendapatkan semacam konfirmasi bahwa engkau sedang berjalan di dalam jalannya Allah. Engkau sedang berjalan menuju kepada sorga mulia. Demikian sebuah lirik lagu. Aku sedang berjalan bersama dengan Tuhanku menuju sorga mulia itu. Di dalam ketaatan, maka ini adalah tanda yang aku bisa tahu aku tidak salah. Saudara, maka saya akan mengajak kita untuk melihat ayat demi ayat. Ayat 3, ayat 4, 5, dan yang ke-6. Dan saya akan memberikan penekanan-penekanan tertentu untuk menjelaskan tentang aspek ketaatan sebagai bukti engkau adalah orang Kristen. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, saya mengajak kita untuk memperhatikan perkataan Yohanes. Dia berkata demikian, inilah tandanya. Inilah tandanya. Berarti ada sebuah bukti yang harus dapat terlihat. Seorang tidak bisa menjadi orang Kristen di dalam upaya tersembunyi. Kalau engkau adalah orang Kristen, maka harus ada tanda yang terlihat di muka. Itu sebab kalau sudah mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh GRI dan STEMI, secara khusus kalau misalnya kita melihat apa yang dilakukan oleh pendeta Stephen Tong, di akhir daripada khotbah tersebut selalu dia akan berkata, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, angkat tangan. Atau kemudian ditambah lagi, berdiri di tempat. Atau bahkan ditambah lagi, maju ke muka. Untuk apa semua itu? Apakah untuk sebuah tambahan daripada sebuah acara belaka? Tidak. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah semacam proklamasi. Kalau kamu orang Kristen, maka show yourself. Tunjukkanlah tanda itu. Berdirilah dan berjalanlah ke muka. Berdirilah dan katakanlah kepada semua orang yang hadir pada waktu itu, aku mengambil keputusan sekarang untuk mau jadi anak Tuhan. Aku mengambil keputusan sekarang untuk cinta Tuhan sampai kapanpun. Aku ambil keputusan sekarang untuk melayani Tuhan. Kalau Ia berkenan dan memanggil aku pergi kemana-mana tempat. Itu sebab Yohanes berkata, kita tidak bisa bersembunyi.
Kita tidak bisa berdalih, kalau kamu orang percaya dan kamu mengatakan kamu mengenal, maka dunia menuntut tanda. Dan tanda yang kelihatan daripada semua orang Kristen adalah kamu taat. Kamu taat. Dan Yohanes memberikan semacam penekanan. Ya, di dalam terjemahan daripada versi King James dikatakan demikian. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Yang menarik adalah Yohanes memakai kata do di dalam kalimat ini. Dalam terjemahan Indonesia tidak terlihat dengan jelas. Do, untuk apa kata do itu? Untuk memberikan penekanan bukan? Misalnya, saudara mendapatkan pertanyaan daripada pasanganmu, do you still love me? Kita akan berkata, dan saudara akan berkata, I do love you. I do love you. Atau I do give thanks to you. Atau I do appreciate for what have you done for me. Kata do itu seperti sebuah penekanan. Penekanan yang sungguh-sungguh. Penekanan yang dikatakan bahwa saya punya hati dengan beban yang besar seperti ini dan saya mengatakannya kepadamu. I do. Yohanes sangat menyukai kata ini. Ketika dikaitkan dengan kata know. I do know. Yohanes itu seperti sebuah kata yang occupied di dalam pikiran Yohanes dan dia ingin semua orang percaya yang membaca suratnya ini mereka mengerti dengan jelas sekali apa yang Kristus telah lakukan, apa yang Kristus sedang lakukan dan apa yang Kristus akan lakukan dalam kehidupan mereka. You have to know. Dan setelah kau mengerti, maka sekarang kau berdiri dan berkata, I do know. Now. Saya sekarang mengerti apa artinya. Yohanes memakai kata know itu sebanyak 40 kali, lebih kurang. Di dalam seluruh catatan dalam kitab 1 Yohanes ini. Mau menjelaskan bahwa Yohanes sangat-sangat concern. Dia peduli sekali. Dan setiap orang Kristen harus sampai kepada tahap itu. Paulus di dalam bagian lain berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini dua sisi yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Aku tahu menjelaskan wilayah pengetahuan. Aku percaya menjelaskan wilayah iman. Jadi antara iman dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Berjalan bersama-sama. Pada waktu aku katakan aku percaya, maka pertanyaan adalah apa yang kamu percaya? Kamu harus mencari pengertian tentang percaya kamu. Lalu ketika kamu makin mengerti, maka pengertianmu itu sendiri pada akibatnya akan menteguhkan kembali percayamu. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang terombang-ambing, ikut angin kiri kanan, tergantung suasana. Ya, kalau hatimu lagi baik karena kamu baru pulang retret. Waduh, hatimu seperti hati yang luas sekali. Hatimu sangat mencintai Tuhan sekali. Tapi ketika engkau mengingat akan kejadian-kejadian yang tidak enak, hatimu bisa blue. Dan kemudian engkau berkata, aku akan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Kalau ada orang berkata, aku kalau masuk ke gereja itu, aku marah. Kenapa? Di dalamnya banyak orang munafik. Banyak orang munafik. Kata-kata itu sebenarnya sedang menghantam diri sendiri. Kamu juga munafik. Kenapa? Karena kamu pikir ketika kamu berkata di dalam gereja itu banyak orang munafik, kamu pikir kamu tidak melakukan hal yang sama, hanya saja kamu tidak berani menuduhkan itu kepada dirimu, bukan? Berapa banyak orang yang antara perkataan dan perlakuan itu berbeda. Kamu tidak berani menunjukkan itu kepadamu dan kamu menunjukkan kepada orang lain. Dan ada bahkan orang lain berkata, saya kecewa sama orang Kristen. Saya kecewa karena itu saya tidak mau jadi Kristen lagi. Kamu terlalu naif. Apakah berarti ketika kamu berkata kamu kecewa karena lihat kelakuan orang Kristen, lalu kemudian kamu mengatakan kamu tidak mau jadi orang Kristen lagi, kamu mau pindah kepada yang lain, kamu dengan asumsi bahwa di tempat yang lain tidak akan pernah membuat kamu kecewa?
bodoh sekali. Itu tandanya tidak bisa menjejakkan kaki dan tidak bisa menerima realita kehadiran daripada Allah dalam kehidupan. Allah hadir pasti membuat kita gelisah. Allah hadir pasti membuat kita berguncang. Kenapa demikian? Karena kita tidak biasa hidup mengikuti jalan Tuhan. Kita meraba-raba. Dan bahkan banyak kali kita terjatuh, bukan? Salah jalan sehingga harus kembali. Dia orang-orang yang berkata saya kecewa sama Tuhan karena itu saya mau tinggalkan Tuhan. Dia punya asumsi yang begitu bodoh. Dia pikir di tempat yang lain Tuhannya itu tidak akan pernah mengecewakan dia. Mungkin akan lebih mengecewakan. Saudara-saudara, Yohanes berkatakan you have to know. Dan orang Kristen harus mempunyai standpoint. I do know. Saya sekarang mengerti. Saudara-saudara, ini bukti seseorang mengenal Tuhannya. Bukti ini ditujukan daripada kecenderungan hati. Kecenderungan hati yang ingin taat kepada Tuhan. Ini tidak bisa dibohongi. Saudara, satu kali saya membeli barang di dalam sebuah kios kecil di pinggir jalan. Dan setelah membayar dengan sejumlah uang tertentu, nggak berapa lama penjual kios itu mengejar saya dan memanggil, Pak. Saya pikir apa? Dan dia membawa uang, saya ingat 50.000 waktu itu. Dia bawa, Pak uangnya. Kenapa? Kurangkah atau bagaimana? Pak, uangnya palsu. Mati aku. Pendeta, dompetnya uang palsu. Mati aku. Sungkan saya. Dan dia langsung berkata demikian. Pak, boleh ganti? Ya pastilah. Saya pasti akan keluarkan dompet dan saya ganti. Dan memang itu yang saya lakukan. Lalu saya perhatikan baik-baik di depan dia. Mata awam saya tidak bisa membedakan. Palsu apa enggak palsu. Dulu masih kelihatan, orang masih berkata, lihat benangnya. Gitu kan? Lalu dalam benangnya tersebut ada tulisannya. Dulu begitu, tapi jangan salah pikir. Pemalsu uang pun sekarang tambah pinter. Semua itu ada, tapi hanya orang yang biasa melihat uang, dia tahu membedakan mana yang palsu, mana yang benar. Saudara, kalau mendapatkan kesempatan untuk belajar mana uang palsu, mana uang yang benar, yang saudara pelajari apa? Mempelajari ciri-ciri uang asli atau mempelajari ciri-ciri uang palsu? Jangan bilang dua-duanya, itu langkah aman. Karena pertanyaan adalah, pilih yang mana? Mempelajari yang asli atau mempelajari yang palsu? Kenapa harus belajar yang asli? Supaya nggak dua kali jalan ya. Belajar yang asli dengan standar asli, pakai untuk membedakan yang palsu. Itu yang benar. Saudara, orang yang biasa lihat uang, dan mereka berkata, enggak Pak, ini palsu. Bukan sekedar melihat, meraba, menerawang, mungkin mengibas-ngibas, ya, melempar, atau menjilat, atau apalah. Gitu. Itu bisa tambahin banyak aja lah. Bukan banyak. Tapi intinya yang saya mau soroti adalah, kalau kamu tahu yang asli, kamu tahu yang palsu. Yang asli tidak bisa ditipu. Yang asli adalah asli. Yang palsu bisa bermain asli-aslian. Tapi tetap dia tidak akan pernah mempunyai jiwa asli. Itu yang saya maksud. Orang Kristen yang mengenal Tuhan bersungguh-sungguh, dia tidak perlu bermain peran. Sebab hatinya sudah diperbaharui oleh Tuhan. Hatinya memiliki keinginan baru. Hatinya mempunyai kecondongan kepada perintah Tuhan. Saudara, Martin Luther itu adalah seorang yang sangat-sangat ingin supaya bisa mentaati Tuhan. Dia melewati hari-hari yang begitu meletihkan dalam imannya. Dia ingin supaya hidupnya bisa diterima oleh Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Dia askese, menyakiti diri sendiri. Dia berpuasa mungkin sampai lupa bahwa dia sedang berpuasa. Sampai mungkin dia pingsan karena kelaparan atau kehausan. Dia menyakiti diri sendiri dengan sebuah bola kecil yang berduri dan dia memukul-mukul akan punggungnya. Dengan harapan, dengan pikiran adalah semakin saya menderita, semakin saya diterima oleh Tuhan. Dia bahkan berdoa dengan
dengan tertelungkup di lantai yang dingin sambil meminta ampun daripada Tuhan. Hidup ini begitu meletihkan sekali karena berusaha untuk menjadi asli. Sampai kemudian Tuhan membuka dia di dalam pengertian Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Hari itu dicatat sebagai hari pertobatan Luther. Dan banyak buku sejarah akan teologi reformasi itu mencatat hari itu Luther berkata, hari ini pintu sorga terbuka bagiku dan aku melihat ada tangga yang turun dari sana. Hatiku hari itu diperbaharui. Ini tidak bisa dimainkan, tidak bisa coba diperankan. Itu harus lahir dari dalam diri orang itu sendiri. Saudara-saudara, itu sebab seorang bernama Charles Spurgeon satu kali berkata demikian. Hidup yang tidak berubah adalah tanda dari hati yang tidak bersih. Orang bisa memiliki catatan seperti itu ya. Hidup yang tidak berubah adalah tanda dari hati yang tidak bersih. Yang tidak berubah karena apa? Karena kamu tidak mau taat kepada perintah Allah. Karena kamu mengabaikan perintah Allah. Kamu menganggap sepi perintah Allah. Atau mungkin juga kamu melecehkannya dengan berkata, oh itu hanya berlaku di dalam gereja saja. Sama seperti orang yang punya kolesterol ketika diajak makan di luar. Dibilang, jangan makan jeroan itu. Atau jangan makan ini kolesterol. Apa jawabnya? Kolesterol itu hanya ada di dalam lab. Di sini nggak ada. Wah, langkah iman yang tinggi sekali itu. Gitu. Dan saya menjumpai, saya juga begitu loh. Kolesterol itu hanya ada di lab. Gitu ya. Nah saudara-saudara, orang mengabaikan, melecehkan, tutup mata, menganggap sepi, bahkan menghina akan perintah Tuhan sebagai sesuatu yang sangat kolot sekali. Saya mengatakan, hati-hati dengan kalimat pikiran itu kalau itu melintas di kepalamu. Hati-hati jika itu kemudian keluar dari mulutmu dan berkata, itu adalah sebuah kesusahan. Kenapa orang Kristen harus mengikat diri dengan beragam kesusahan seperti itu? Kalau ada tanda seperti demikian, mungkin tandanya adalah kamu belum punya hati yang baru. Sebab hati yang baru itu adalah hati yang condong, mempunyai passion, mempunyai keinginan. Yohanes berkata, do know. Saudara, seorang pencuri tidak akan, seorang pencuri yang tidak berhenti mencuri, itu tandanya dia belum punya hati yang diperbaharui. Seorang pendusta yang tidak berhenti berdusta, tandanya dia juga tidak punya hati yang sudah diperbaharui. Seorang tukang minum yang terus menerus tidak bisa berhenti minum, itu juga adalah orang yang tidak bisa atau tidak memiliki hati yang sudah diperbaharui. Mungkin kita bisa menghentikan untuk sementara waktu. Tapi saya mau mengatakan, godaan itu terlalu besar. Satu kali saudara merasa begitu kuat, saya dapat mengalahkan ini. Saya dapat berhenti untuk tidak melakukan ini. Bahkan seorang pernah berkata, Pak Tommy, saya tahu di mana harus berhenti. Oh ya? Hati-hati. Alkitab berkata pada waktu orang merasa diri paling kuat, justru di situ titik lemahnya. Setan berkata, try me. Saudara, sekali lagi saya mengutip apa yang dikatakan Spurgeon. Hidup yang tidak berubah adalah tanda dari hati yang tidak bersih. Perintah Tuhan adalah kamu ikuti perintahku. Itu tanda kamu mengenal aku. Pengenalan kamu itu akan membawa kamu kepada kasih kepadaku. Kamu bukan sekedar tahu, tapi kamu mengenal. Kamu mengenal dari hidupmu. Kamu mengenal dari dalam dirimu. Kamu mengenal dari passion yang ada dalam hatimu. Kamu mengenal dia dan sungguh-sungguh mengenal dia. Dan kamu berjalan sesuai dengan hukum Tuhan. Saudara, Yohanes kemudian berkata bahwa, sekarang kita perhatikan dalam ayat yang keempat. Barang siapa tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan dalamnya tidak ada kebenaran.
menarik sekali. Kata mengenal di sini itu memakai bentuk present. Ya, bentuk present tense. Berarti sesuatu hal yang terus-menerus kamu upayakan. Kamu ingin mengenalnya. Kalau tidak, maka kamu akan terus-menerus berbuat dosa. Yang dimaksudkan apa? Yohanes mau berkata, tanda yang kelihatan menjadi bukti bahwa kamu adalah orang percaya. Memang kamu harus, dan kita bahkan dari mimbar-mimbar seperti ini seringkali disampaikan bahwa kita harus taat. Kita harus percaya kepada perintah-perintah Allah. Setiap kali kita mendengarkannya. Tapi hari ini saya mau meminjam pikiran dan hati daripada seorang Yohanes. Dia seperti mau berkata, kalau kamu berkata kamu tahu, dan kamu mau berkata kamu mengenal, tahukah kamu dua hal itu sangat berbeda sekali. Kamu tahu bisa tetap membuat sebuah jarak antara apa yang kamu tahu dan dengan dirimu. Ada jarak di sana. Tapi kalau kamu mengenal, itu lebih daripada sekedar apa yang kamu tahu. Kamu mengenal itu adalah lahir dari dalam hidupmu sendiri. Inilah gaya hidupmu. Gaya hidupmu. Gaya hidupmu tidak bisa dipungkiri. Gaya hidupmu tidak bisa dibohongi. Gaya hidupmu akan kelihatan. Apakah engkau sungguh-sungguh orang yang mau taat kepada Allah, atau yang sedang mempermainkan Allah dalam ketaatan? Ini dua hal yang berbeda sekali. Ada orang yang sedang menipu dengan cara berpura-pura menjadi orang Kristen. Orang ini munafik. Dan ciri khas orang munafik adalah dia akan bicara banyak sekali. Lebih daripada apa yang dia lakukan. Dia akan bicara banyak sekali. Untuk apa? Untuk menentang semua yang dia katakan. Itu orang munafik. Saudara, gaya hidup tidak bisa diubah. Gaya hidup adalah sebuah pembawaan yang lahir dari dalam. Yohanes berkata, kalau kamu sungguh-sungguh mengenal Allah, maka gaya hidupmu adalah kamu mengejar passionnya Allah. Kamu mengejar keinginan untuk bisa menjadi taat kepada Allah. Kamu bisa melihat ketuhanan Kristus dan kamu tunduk kepadanya. Saudara, jangan merasa kalau kita menuruti perintah Allah, maka berarti langsung kita dapat memakai label, aku adalah orang yang percaya. Sabar, nanti dulu. Mungkin itu ada di wilayah pengetahuan belaka. Sebab kalau orang yang percaya, gaya hidupnya itu akan continuously, terus menerus. Mungkinkah dia jatuh? Mungkin. Tapi dia akan ditolong Tuhan untuk bangun dan berjalan lagi menuju kepada ketaatan. Begitu terus menerus. Ini menjadi sebuah pola, gaya hidup, dan cara hidup daripada orang percaya. Lahir daripada hati yang baru. Hati yang baru itu adalah hati yang apa? Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Manusia baru adalah mereka yang dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang disampaikan kepada mereka. Dengan cara demikian maka engkau membangun cintamu kepada Kristus. Di dalam ayat yang ke-5, Yohanes lebih membawa jemaat ini kepada pengertian yang lebih dalam lagi. Dia berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, but whoso keepeth his word. King James menuliskannya demikian. Yang saya mau kasih tahu adalah, di dalam perkataan ini, mereka yang menjaga firman-Nya, menuruti firman-Nya, itu barang siapa menuruti firman-Nya, mempunyai arti aku menjaganya baik-baik. Aku menjaganya dengan segenap hatiku. Saudara, bahkan yang menarik lagi, istilah menjaga di dalam bahasa aslinya itu mempunyai konotasi militer. Was-was, buka mata, jaga dan lihat apa yang sedang terjadi. Dalam sebuah kondisi bersiap hati. Terus menerus mengerjakannya. Ini adalah bukti kepemilikan Allah. Lalu orang berkata,
kekristenan itu legalisme. Legalisme, sangat hukumisme. Apakah ini terlihat logis? Pasti ini akan terlihat logis. Tapi apakah legalisme itu adalah ajaran daripada Alkitab? Mari kita lihat. Di dalam kekristenan, di dalam dunia kekristenan, maka istilah ini lebih banyak dipakai oleh kaum Injili. Legalisme. Dan menariknya adalah ajaran daripada kaum Injil ini mengatakan bahwa inilah doktrin yang menekankan akan adanya semacam sistem peraturan dan hukum tertentu. Supaya dengan melakukannya manusia dapat memperoleh keselamatan. Sampai di sini kita langsung melihat. Legalisme bukan seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan legalisme model seperti ini. Ada sederetan ajaran dan aturan yang kamu harus lakukan demi untuk kamu mendapatkan sebuah keselamatan. Kekristenan mengatakan tidak. Kita taat kepada perintah Allah bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi menjadi bukti bahwa kamu sudah diselamatkan. Dua yang berbeda sekali di dalam arahnya. Kita justru ketika mendapatkan keselamatan, kamu harus buktikan kamu punya keselamatan dengan cara kamu taat kepada perintah Allah. Mari saya mengajak kita untuk melihat catatan dalam Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Kita akan membaca bersama-sama. Ulangan 10 ayat yang ke-12 dan 13. 1, 2, 3. Hai Israel, apakah yang dituntut oleh Tuhan? Sudah dapat? Ulangan. Ulangan pasal 10. Oke, saya membaca terjemahan yang lain. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya, kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara, sini kita melihat tuntutan Tuhan, konsisten PL menuju kepada PB. Apakah yang dituntut? Engkau takut akan Tuhan, mengasihi Dia, dan hidup dalam ketetapannya. Ini tanda kita mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan berkata kepada pasanganmu, aku mencintaimu, tapi pada saat yang bersama engkau berselingkuh dengan orang lain, bukan? Itu namanya ngapusi, bohong, pendusta. Saudara-saudara, seorang pentafsir yang bernama Dave Guzik, dia berkata demikian. Seorang Kristen tidak lagi mencintai dosa seperti dulu. Seorang Kristen tidak lagi membual tentang dosa mereka seperti dulu. Seorang Kristen tidak lagi berencana untuk berbuat dosa seperti dulu. Seorang Kristen tidak lagi mengingat dosanya seperti dulu. Seorang Kristen tidak pernah sepenuhnya menikmati dosanya seperti dulu. Kenapa demikian? Tes rohanimu sudah berubah. Kecenderungan hatimu sudah berubah. Tendensi daripada jiwamu sudah berubah. Kamu tidak akan pernah menikmati hidupmu yang lama. Yang sekarang terjadi apa? Kamu mencari perkenanan Tuhan. Di dalam seluruh ketaatan yang sepenuhnya. Kau takut akan Dia, beribadah kepadanya. Orang Kristen tidak akan pernah lagi mencintai dosanya. Sebab itu adalah objek kengerian yang paling keras yang dapat dia rasakan. Saudara, dosa mungkin masih bisa masuk ke dalam hati dan berjuang untuk kekuasaan. Tetapi dosa tidak pernah duduk di atas tahta daripada Kristus dalam hidupmu. Kita bisa membayangkan bukan? Apa yang ada dalam pikiran daripada Yohanes
ketika menuliskan semua bagian ini, ada hati yang ditaruh di sana. Ada kegelisahan dan harapan. Ada kemauan dan kerinduan. Semua ada dicatat. Dia tuliskan satu demi satu. Tangan tua itu memegang pena. Pena bulu mungkin pada waktu itu. Menuliskannya dengan gemetar sekali. Di dalam pimpinan Roh Tuhan. Dan menyampaikannya kepada jemaat ini. Supaya mereka mengerti kehendak Allah bagi mereka. Supaya mereka bisa tahu. Kalau saya berkata saya orang Kristen, saya berkata saya mengenal Kristus, maka tanda apakah yang dapat saya ketahui? Bahwa saya adalah sungguh-sungguh orang Kristen. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi dia tidak pernah memikirkan ketaatan kepada perintahnya, maka saudara tidak berhak ngomong kalimat itu. Sekali lagi. Jika seorang berkata bahwa aku mengasihi Tuhan tapi tidak pernah memikirkan ketaatan kepadanya, maka orang itu tidak berhak bicara sedemikian. Hatinya ujung-ujungnya memang tidak mau taat. Tapi dia masih berani ngomong aku cinta kepada Tuhan. Atas dasar hak apa kamu ngomong seperti itu? Saudara-saudara, Yesus dia bahkan berkata, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kalau kamu tidak melakukannya, you are not my best friend. Kamu bukan sahabatku. Dan Yesus berkata di bagian yang lain, barang siapa yang tidak bersama aku, ia menolak aku. Saudara-saudara, Yohanes nampaknya tidak pernah berhenti sampai di situ. Ketika masuk ke dalam ayat yang ke-6, kita perhatikan, dia berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib, perhatikan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada nuansa moralitas di sana. Karena memang Yohanes memakai kata dengan nuansa seperti itu. Artinya kalau kamu berkata kamu mengenal ada di dalam Kristus, maka kamu harus tetap tinggal di dalam dia dengan seluruh kewajiban morality yang kamu ketahui. Yohanes tidak mempermasalahkan sudah berapa lama kamu tinggal, bagaimana kamu tinggal, apakah sementara waktu aku enggak. Itu bukan tujuan daripada Yohanes. Yohanes mau mengatakan kalau kamu berkata kamu tinggal di dalam dia, kamu ada di dalam dia, maka kamu akan berjalan di dalam konsep moralitas. Konsep moralitas ini di sini apa? Apakah ini berkaitan dengan cara hidup baik dan tidak baik? Tidak. Kamu wajib ikut apa yang Kristus tinggalkan bagimu. Aspek moralitinya menuju kepada di sana. Kamu melakukan baik atau tidak baik tidak pernah lepas daripada Kristus. Kamu melakukan semua itu karena Kristus pernah meninggalkan teladan, Kristus pernah meninggalkan jalan, dan kamu jalan dan bersikap sama seperti Kristus pernah hidup dan bersikap. Itu tandanya kamu adalah orang percaya. Kristen itu beberapa buku tafsiran berkata itu adalah Kristus kecil. Saya mengaminkannya. Betul. Kamu harus berjalan dan bersikap, berpola, bertingkah laku, berpikir, berbicara as if Christ himself. Bisakah itu Pak Tommy? Saya akan menjawab dengan pertanyaan yang mengelak. Apakah ada cara lain? Bisakah cara itu dilakukan? Apakah ada cara lain? Kalau ada cara lain, pasti itu bukan cara Kristus. Kristus membawa kita tinggal di dalam Dia. Untuk apa? Kamu berjalan di dalam jalan yang pernah Dia tempuh. Ini adalah pengalaman yang penuh kasih hidup. Penuh kasih, penuh hidup, dan membebaskan. Jalan Kristus ada jalan yang membawa kita melihat kebebasan sempurna itu. Jikalau anak itu membebaskan, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Jika Anda dalam Kristus, maka Anda dapat mengikuti teladannya dan berjalan seperti Dia.
Seperti Kristus taat kepada Bapa, engkau dapat belajar dalam ketaatan seperti Kristus. Dia menjalani hidupnya dalam ketaatan yang sempurna. Dan dia menjanjikannya kepada kita melalui pertolongan Roh-Nya yang kudus. Ketika Kristus hidup, kita itu muncul, maka kamu akan juga muncul bersama dengan dia di dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, Yohanes memaparkan kebenaran yang tidak akan pernah kamu jumpai dalam teori, di dalam filsafat, atau dalam apapun juga. Tapi Yohanes membawa temukan kebenaran itu. Kebenaran di mana? Di dalam dirimu. Pada waktu engkau diubahkan oleh Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap nasihat, ajaran, peringatan, teguran yang Tuhan sampaikan di dalam firman. Kami tahu semua yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Buat kami menerima dengan kegembiraan semua pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang palsu, tolong Tuhan buang. Yang bermain-main, tolong Tuhan singkirkan. Yang hidup di dalam kebohongan, Tuhan angkat. Tuhan tolong kami menjadi orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang pantas dengan mulutnya mengatakan, aku percaya kepada Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadikan saya seperti itu. Jadikan kami seperti itu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengundang seorang pemudi. Pemudi ini bernama Aileen. Dia adalah guru anak sekolah minggu saya dengan Ibu Mercy pada waktu kami masih ada di Surabaya. Saat itu kami mempunyai kelompok KTB yang terdiri dari keluarga-keluarga. Saya mendidik, mengajar, membina, dan mengajak mereka buat melayani bersama. Dan keluarga-keluarga ini punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Masih 5 tahun, 6 tahun. Lalu ketika kesempatan saya pergi pelayanan bersama dengan tim panggung boneka atau tim KKR regional mengelilingi Jawa Timur. Atau kemudian menyeberang mengelilingi Bali. Mereka adalah anak-anak yang ikut serta di dalamnya. Saudara bisa membayangkan anak-anak kecil itu kemudian saya mulai libatkan. Ada yang saya bilang main piano. Ya, ada pernah cerita seorang anak kecil, kira-kira 8 tahun, tapi dia sudah mulai main piano. Saya ajak dia ke KKR regional, pergi naik ke atas gunung, main piano di dalam kebaktian yang dijalankan di atas sana. Karena perjalanan begitu meletihkan, sampai kemudian setelah teman yang lain berkhotbah, pemain piano ini, anak itu ngantuk dan tertidur. Sehingga pada waktu mau kebaktian mau lanjut lagi perlu dibangunin. Bangun. Main piano lagi. Kaget dia, kucek-kucek mata. Ya ada kecil-kecil seperti itu kami mulai dididik untuk pelayanan. Aileen termasuk salah satu yang angkat-angkat barang panggung boneka. Beres-beres, bungkus-bungkus, jalan lagi. Dia bersama dengan beberapa teman-temannya kadang-kadang mengacau dalam tanda kutip. Harusnya masukin ke sini, masukinnya ke sana, begitu. Tapi anyhow, saya bersama dengan Ibu Mercy ingin melibatkan mereka dalam pelayanan bersama. Setelah saya kembali ke Jakarta, saya nggak pernah mendengar lagi beritanya sampai kemudian ketemu di RMCI. Saya tanya, ngapain kamu di sini? Dia bilang, saya masuk STT. Hah? Saya tertegun. Letterlah saya gini. Saya tertegun, dia bilang, saya masuk di STT jurusan musik. Saya memuji Tuhan karenanya. Hari ini saya mengundang dia datang untuk menyanyi.
Dia akan menyanyi sebuah lagu pujian berjudul My Tribute. Mari kita beri tepuk tangan buat Airin. How can I say thanks for the things